ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Papi Kasih mau bikin resep sayur lodeh yang enak banget. Tapi hari ini kita mau pakai bumbunya cuma diiris, jadi versinya lebih simple. Dan rasanya juga tetap enak banget. Kita siapkan untuk bahan sayurannya, aku mau pakai buncis. Kalau misalnya nanti Flavis nggak mau pakai buncis juga bisa diganti kacang panjang, ya nggak apa-apa Flavis. Kita potong-potong kecil-kecil aja biar nanti lebih cantik. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan. Terus kita mau siapkan untuk bahan lainnya, aku mau pakai tempe. Ini mau kita potong-potong. Potong-potongnya boleh kotak-kotak. Nanti juga kita mau tambahkan tahu. Jadi sayurannya itu lengkap menu hari ini, nggak perlu lauk lain lagi karena udah ada sayurnya, udah ada tempe tahunya. Paling nanti kalau misalnya Flavis mau, tinggal bikin ndok dadar, itu udah enak banget. Untuk tahunya aku pakai tahu kuning Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak punya tahu kuning, juga bisa diganti pakai tahu yang coklat, itu juga nggak apa-apa. Kita sisihkan, kemudian kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai yang simple dan cuma diiris-iris aja untuk sayur lodeh kali ini. Kita mau siapkan brambang atau bawang merahnya. Terus kita juga mau tambahkan lagi bawang putih. Terus kita juga mau tambahkan lagi lombok-lombokan. Kalau misalnya nanti Flavis mau pedas sayur lodehnya, boleh tambahkan lombok rawit sesuai dengan selera Flavis. Bagi Flavis yang nggak suka pedas, pakainya lombok yang gede aja, gede merah ataupun gede hijau ataupun keriting ya nggak apa-apa. Itu kan nanti nggak terlalu pedas banget. Nah, kalau aku sukanya tuh pedas, jadi tak tambahin lombok rawit yang agak banyak. Ini lomboknya udah selesai kita potong-potong. Nanti kita akan tambahkan juga ada godong salam dan juga laos ya. Ini laosnya boleh digeprek ataupun mau diiris-iris, boleh. Terus tambahkan juga godong salam biar nanti makin wangi. Semua bahan dan bumbu sudah siap. Sekarang kita siap memasaknya. Kita siapkan wajan, tambahkan sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong-gongsong bumbunya. Masukkan bawang brambangnya. Kalau sudah agak layu, baru masukkan lombok. Ini lombok yang kita masukin yang rawit dulu aja. Hijaunya nanti kalau misalnya udah mau diangkat masakannya, biar nanti warnanya lebih cantik Flavis. Ini kita masukkan juga laos dan juga salamnya. Sekarang kita akan masukkan tempe dan juga tahunya. Kita aduk-aduk. Biarkan nanti tempe tahunya tercampur dengan bumbu dulu dan juga udah agak kegongsong dulu. Baru setelah ini kita akan masukkan santan. Untuk santannya tadi aku meras sendiri Flavis, jadi santannya masih seger banget. Kalau misalnya nanti Flavis nggak punya santan untuk diperes kayak gini, boleh juga pakai santan instan, terus nanti tambahkan air. Sini kita tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap rasa, kita aduk-aduk, jangan sampai nanti santannya pecah, jadi apinya kecil dan juga sering diaduk. Kalau misalnya santannya udah tanek, baru nanti kita akan masukkan buncisnya. Karena buncis sebentar banget matang Flavis, jadi masaknya nggak usah lama-lama. Kalau misalnya buncisnya udah masuk, aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Kalau misalnya sudah mendidih, kita masukkan lombok hijaunya. Dan lombok hijaunya sengaja aku masukkan di akhir masakan karena biar warnanya tetap cantik. Nah, ini udah siap kita sajikan di meja makan untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavis hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep sayur asam yang enak dan juga seger banget. Kebetulan ini cuaca lagi panas banget dari kemarin Flavis. Kita bikin lauk yang seger-seger. Ini tuh enaknya nanti mam pakai sambal terasi, terus ikan asin ataupun mau ayam goreng atau ikan bakar, itu juga enak banget. Sekarang kita siapkan bahan-bahannya dulu. Kita mau pakai jagung, pakainya jagung manis ya. Ini mau kita potong-potong. Motong-motongnya nanti boleh gede-gede ataupun mau kecil-kecil kayak gini ya boleh. Nanti saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bahan lainnya. Kita mau pakai kacang panjang. Nanti juga kita mau pakai kacang tanah juga Flavis. Ini kacang panjangnya kita potek-potek. Atau misalnya Flavis mau potong-potong ya nggak apa-apa. Kalau sudah dipotong-potong, nanti kita sisihkan. Terus nanti kita cuci sampai bersih. Untuk bahan tambahannya di sini aku mau pakai godong melinjo Flavis. Rajane kalau sayur asam tuh kalau ada melinjonya sekalian tuh lebih enak. Cuman lagi nggak ada ya wis pakai godong melinjonya aja.
Sekarang kita siapkan untuk bumbu halus ya. Kita mau pakai cabai, cabai keriting aja. Terus habis itu kita tambahkan kemiri, tambahkan bawang putih sedikit aja. Kita lebih baik pakai yang merahnya yang agak banyak. Kemudian ini mau kita haluskan. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan dulu. Terus kita siapkan air, kita rebus dulu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan terlebih dahulu jagungnya, terus masukkan bumbu-bumbunya. Di sini kita akan tambahkan juga ada godong salam dan juga lengkuas ya, biar makin wangi lagi. Tambahkan lagi garam, gula, dan juga penyedap rasa dan juga asam jawa. Di sini kita akan aduk-aduk. Terus kita tambahkan juga kacang tanahnya Flavis. Tadi kok ya lali, kacang tanahnya kita akan masukkan. Ini nanti kita biarkan sampai matang dulu kacang tanah dan juga jagungnya. Nanti kita rebus dulu, biarkan sampai nanti benar-benar matang. Kalau sudah matang rasanya udah enak, udah gurih, udah pas, udah seger banget. Terus ini kita akan masukkan kacang panjangnya. Terus kita juga masukkan godong melinjonya. Kita masak lagi. Nah ini kalau udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama Fluffy, sebentar aja, kita tunggu lagi sampai mendidih. Terus tunggu sebentar. Kalau sudah, ini siap kita sajikan di meja makan. Ini rasanya enak, gurih, dan juga seger, dan juga buket. Karena tadi kita pakai kemirinya agak banyak, jadi nanti rasanya itu lebih buket. Ini enak banget, kita maamnya pakai nasi. Terus masih anget-anget gini Flavis, ada sambal terasi ya. Mau pakai ikan asin ya enak banget, ataupun pakai ikan goreng, ikan bakar, atau ayam goreng, tempe tahu goreng. Wah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur lodeh yang enak banget. Pertama-tama di sini kita siapkan sayur-sayurnya dulu. Kita mau pakai terong. Rasanya nggak lengkap sayur lodeh kalau nggak ada terong ya. Bolehnya pakai terong hijau ataupun pakai terong ungu kayak gini ya nggak apa-apa. Seadanya terongnya aja. Kemudian kita siapkan sayuran lainnya, kita mau pakai kacang panjang. Ini kacang panjangnya mau kita petik-petik. Mau dirajang pun juga boleh, nggak apa-apa, saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan tambahan sayur lodeh kali ini kita mau pakai endog puyuh Flavis atau telur puyuh. Ini tadi sudah direbus, terus habis itu mau kita kupas. Nah ini cari telur puyuhnya itu masih seger Flavis, biar nanti rasanya itu crunchy gitu. Terus dikupasnya juga gampang. Kalau misalnya cari telur puyuhnya yang udah nggak seger, dikupasnya tuh susah banget. Ini mau kita kupas-kupas semuanya sampai nanti habis, pelan-pelan aja kayak gini Flavis. Nanti setelah dikupasin kita bilas lagi karena suka masih ada ketinggalan kulit-kulitnya ya. Nah kalau telur puyuhnya sudah selesai kita kupas, sekarang kita mau siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbu halusnya di sini kita mau pakai cabai merah keriting. Boleh juga kalau ada yang cabai yang merah gede ya nggak apa-apa. Tambahkan bawang merah, bawang putih, kemirinya nggak boleh ketinggalan. Dan juga kita mau pakai kunyit. Kita mau haluskan boleh pakai ulekan kayak gini ataupun mau pakai blender ya boleh. Kalau misalnya sudah halus, ini kita sisihkan dulu. Terus sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita akan tumis atau kita gosong-gosong dulu bumbunya. Aduk-aduk pakai api kecil aja, biarkan nanti sampai aromanya wangi banget. Pokoknya kalau numis bumbu-bumbu kayak gini Flavis, itu mesti harus sampai benar-benar tanek dan juga mateng. Kalau sudah mateng baru kita akan masukkan endog puyuhnya. Terus kita masukkan santan. Ini aku pakai santan yang masih seger, jadi rasanya lebih enak, lebih gurih, ada manis-manis kepiye. Tapi kalau nggak ada santan seger, Flavis susah untuk ngedapetinnya. Ya wis nggak apa-apa pakai santan instan, nanti tinggal ditambahkan air aja. Kita tadi tambahkan juga lengkuas dan juga ada godong salamnya. Kita masak sampai nanti kuah santannya itu tanak mateng. Baru nanti kita akan masukkan sayur-sayuran, karena sayur-sayuran sebentar banget mateng Flavis. Jadi pastikan ini kuah santannya udah mateng dulu, sudah tanak dulu, baru kita akan masukkan sayur-sayurannya. Kita masukkan terongnya. Kita aduk-aduk. Kalau sudah, di sini kita akan
masukkan yang lainnya, masukkan kacang panjangnya. Terus kita aduk-aduk lagi. Nanti kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya, Flavis. Seperti ada garam, gula, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavis perlu pakai penyedap rasa, kalau cukup pakai gula aja ya nggak apa-apa. Kita masak lagi, biarkan nanti tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih, masaknya nggak usah lama-lama, Flavis, biar nanti sayurannya itu masih agak krius-krius gitu. Nah, ini sudah mendidih. Udah begini aja, Flavis, masaknya. Ini sudah mateng, rasanya gurih, enak, dan juga buket. Warnanya juga cantik banget. Siap sajikan di meja makan untuk lauk sarapan, makan malam, ataupun makan siang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan daun singkong yang enak banget. Ini kebetulan di halaman rumah ada daun singkong yang masih muda-muda dan juga masih seger-seger. Ini mau aku petik, mau aku masak. Ini jangan lupa daun singkongnya kita rebus dulu pakai air yang sudah mendidih. Ngerebus daun singkong karena masih muda banget, Flavis, rebusnya tuh nggak usah lama-lama karena sebentar banget empuk. Ini mau kita angkat, kita sisihkan, kemudian nanti siram pakai air dingin. Kalau sudah diperes, terus mau kita potong kecil-kecil kayak gini. Nah, ini mau kita sisihkan dulu, kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Nah, untuk bahan lainnya, untuk tambahannya di sini kita mau pakai jantung pisang, Flavis. Ini tadi bagian luarnya, yang bagian keras atau merahnya itu sudah tak buang, ini tinggal bagian dalamnya aja. Sekarang kita mau rebus, tapi ngerebusnya siapkan air mendidih dulu. Kalau sudah mendidih, kita potong-potong langsung jantung pisangnya di atas air mendidihnya seperti ini, Flavis. Ini mau kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti empuk. Nah, ini fungsinya juga kalau kita rebus supaya getahnya itu hilang. Nah, ini sudah empuk. Ini mau kita angkat, kita sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya kali ini yang praktis aja, Flavis. Jadi aku mau bikin sayur lodeh tapi versi yang bumbu simple, yang cuman diiris-iris aja. Nggak perlu ngulek-ngulek, nggak perlu blender-blender. Ini kita siapkan cabai merah keriting. Kemudian kalau sudah, kita siapkan juga cabai merah keriting biar nanti makin pedes. Tapi saya nggak suka pedes, pakainya yang merah keriting aja, nggak usah pakai rawit. Di sini kita tambahkan juga bawang putih. Bawang putihnya kita iris-iris. Kemudian tambahkan lagi bawang merah. Nah, di sini nanti kita juga akan tambahkan laos dan juga godong salam. Sekarang kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bawang merah, bawang putihnya terlebih dahulu. Kalau sudah, masukkan cabenya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai wangi. Tambahkan juga daun salam dan juga lengkuas ya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sudah benar-benar wangi dan juga sudah agak kering kayak gini, masukkan godong singkongnya dan juga jantung pisangnya yang sudah tadi kita rebus. Nah, ini mau kita aduk-aduk, biarkan nanti bumbunya tercampur rata ya. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita tambahkan lagi santan yang masih seger banget. Kalau misalnya Flavis nggak punya santan seger, juga bisa pakai santan instan, nanti tambahkan lagi air. Kita aduk-aduk, tambahkan lagi gula, garam, dan juga penyedap rasa. Kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti santannya mendidih, terus tanek, mateng, dan juga enak banget. Pokoknya jangan lupa harus diaduk-aduk supaya nanti santannya nggak pecah, Flavis. Apalagi kalau misalnya pakai santan seger lebih gampang pecah dibandingkan pakai santan instan. Jadi memang harus benar-benar sering diaduk. Nah, seperti aja, Flavis, ini sudah mateng. Warnanya cantik banget, rasanya enak, gurih, dan juga pedas. Siap kita sajikan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Dadah! Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep gulai sayuran yang enak banget. Pertama-tama kita siapkan nangka muda ya, atau gori. Ini tadi sudah direbus dulu sampai nanti empuk. Nah, ini mau kita sisihkan, terus kita siapkan lagi bahan lainnya. Di sini kita mau tambahkan kacang panjang.
Ini bagian ujungnya kita buang, terus kita petik-petik. Metik-metiknya panjang-panjang kayak gini aja Flavis. Ini tadi sudah dicuci bersih ya. Jadi begitu dipetik-petik udah langsung kita sisihkan. Kalau semuanya sudah dipetik-petik, di sini kita akan siapkan juga bahan lainnya. Kita mau pakai kubis ya. Ini kubisnya kita potong-potong, motong-motongnya kasar-kasar aja kayak gini. Jadi lebar-lebar gitu Flavis. Kalau sudah, ini juga mau kita sisihkan. Terus kita siapkan untuk bumbu halusnya. Di sini kita pakai cabai merah keriting. Kemudian di sini kita akan tambahkan juga kemiri, bawang putih, kunir, bawang merah, tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita siapkan wajan, tambahkan minyak, kita tumis bumbunya sampai nanti wangi. Untuk numis bumbunya kita pakai apinya kecil aja, biar nanti benar-benar tanek. Tambahkan lagi daun salam, serai, lengkuas, dan juga ada daun jeruk. Kita tumis-tumis lagi. Kalau sudah benar-benar wangi, baru di sini kita akan masukkan sayurannya. Terlebih dahulu kita akan masukkan nangka mudanya ya, atau gorinya. Kita aduk-aduk, biarkan tercampur rata dengan bumbu. Kalau sudah, di sini kita akan tambahkan santan. Ini santannya santan merah sendiri Flavis, jadi lebih seger dan juga ada rasa manis-manis piye ngono kalau santan merah sendiri. Di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa, dan juga kita pakai asam jawa boleh, pakai asam kandis juga boleh. Ini harus diaduk terus supaya santannya nggak pecah. Kalau santannya sudah tanek, sudah enak, baru di sini kita akan masukkan kubis dan juga kacang panjangnya. Kita aduk-aduk lagi. Kalau sayuran ini sudah masuk, berarti masaknya nggak usah lama-lama Flavis, karena sebentar banget itu udah mateng. Jadi ini kita tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih, kita tunggu beberapa saat. Setelah itu mau kita angkat, kita sajikan di meja makan. Wah, ini udah jadi lauk yang enak banget. Apalagi nanti Flavis maamnya pakai ayam goreng, terus sambal hijau. Wah, enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep gulai daun singkong yang enak banget. Apalagi nanti nih bumbunya nggak ditumis Flavis, jadi rasanya itu lebih seger dan juga nggak enak. Ini daun singkongnya tadi aku beli masih muda-muda banget Flavis, jadi mau kita ambil semua daunnya. Kalau sudah dipetik-petik semua, ini nanti mau kita rebus. Pastikan sebelum masukkan daun singkongnya, airnya sudah mendidih. Tambahkan juga sedikit garam. Ada beberapa orang yang menambahkan baking soda supaya cepat empuk, itu juga boleh. Tapi aku nggak perlu ya, cukup garam aja. Dan kalau misalnya nanti Flavis ngerebus daun singkong, jangan ditutup supaya warnanya masih tetap cantik dan hijau. Kalau sudah diangkat seperti ini, langsung disiram air dingin ya, terus diperes. Kita siapkan tambahannya ada udang. Untuk bumbu-bumbunya kita pakai lombok merah keriting, kunyit, ada bawang merah, bawang putih, dan kita pakai kemiri. Tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah, ini mau kita angkat. Nih tadi daun singkongnya sudah tak peres ya. Terus kita mau potong-potong biar nanti nggak terlalu panjang-panjang. Boleh digunting ataupun diiris pakai pisau ya boleh. Saya Flavis di rumah aja. Kalau sudah, sekarang kita siapkan wajan. Ini kita masukkan bumbu halusnya, tambahkan laos dan juga daun salam, masukkan santan. Kemudian ini mau kita masak pakainya api kecil, terus kita aduk-aduk supaya nanti santannya nggak pecah. Tambahkan garam, gula, dan juga kalau misalnya Flavis pakai penyedap rasa ya boleh. Nah, untuk bumbunya nggak ditumis Flavis, tapi Flavis nggak usah khawatir. Kalau ada yang tanya, nanti langgung nggak Mbak Flavi kalau nggak ditumis? Enggak, tenang aja, rasanya itu malah enak dan juga seger gitu. Kalau misalnya santan sudah mendidih, kita masukkan daun singkongnya dan kita akan masak. Tambahkan juga ada asam jawa boleh, asam kandis boleh.
Nah, ini kita masak pakai api kecil aja dan harus sering diaduk supaya santannya nggak pecah. Nah, nanti kita masak sampai nanti kuahnya rada susut, Flavis. Nah, kemudian baru kita akan masukkan udangnya. Udangnya masaknya nggak usah lama-lama, Flavis. Sebentar aja udah mateng. Nah, kita tunggu beberapa saat lagi. Kalau misalnya rasanya udah enak banget, udah gurih, udah sedap, udah pas, asinnya pas, manisnya juga sudah pas. Sekarang kita sajikan di meja makan. Udah, ini rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi. Kalau udah lauknya kayak gini, Flavis, siap-siap nasi sama magicom itu bisa habis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sup oyong yang seger banget. Kita hanya pakai bumbu yang seadanya, yang cuma cemplang-cemplung aja, rasanya udah enak banget dan juga seger banget. Pertama-tama kita siapkan oyongnya terlebih dahulu ya. Cari oyong itu yang masih muda. Kemudian kita akan buang bagian kulit yang kasarnya aja. Jadi yang bagian dalamnya itu nggak usah. Kemudian kita potong-potongnya suka-sukanya Flavis saja ya. Mau model kayak gini boleh, ataupun mau bulat-bulat juga boleh, ataupun dibelah dua habis itu dipotong-potong juga boleh banget. Kemudian kita sisihkan dan kita siapkan bahan lainnya ya. Di sini aku mau pakai tahu putih. Kalau untuk bikin sup-supan tuh sebenarnya enaknya itu pakai tahu yang tahu sutra, Flavis. Cuma di tempatnya Flavikasi itu mandan langka, jadi ya udah pakai tahu putih biasa aja. Kemudian kita potong kotak-kotak dan kita akan siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai kecambah dele. Wah, ini udah favoritnya Flavikasi banget kalau udah ngomongin kecambah. Kemudian di sini aku mau tambahkan juga ada soun. Ini aku suka banget kalau soun yang jenis merek ini. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Aku mau pakai tomat supaya nanti makin seger lagi. Untuk bumbunya di sini kita pakai brambang atau bawang merah, kemudian kita iris tipis-tipis dan juga di sini aku mau tambahkan lagi bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Kita pakai yang pas-pas aja, nggak perlu ngulek-ngulek resep hari ini. Kalau semua sudah siap, di sini kita siapkan air. Kalau sudah mendidih, kita akan cemplungin bawang brambangnya. Dan di sini aku mau tambahkan juga godong salam biar makin wangi. Tambahkan gula, garam. Kalau misalnya Flavis pakai penyedap rasa boleh, tapi kalau aku kalau mau bikin sayur bening-beningan itu nggak pakai penyedap rasa. Cukup pakai gula dan juga garam aja. Untuk gulanya boleh gula putih ataupun gula merah ya. Kemudian kita masukkan tahu dan juga oyong dan juga cambah dele. Kalau sudah mendidih, baru di sini kita akan cemplungkan soun ya. Karena soun kan sebentar banget matang, jadi masuknya di bagian akhir aja. Kemudian kita masak lagi. Kalau misalnya sudah mau diangkat, di sini aku mau tambahkan lagi brambang goreng biar nanti aromanya makin wangi dan juga rasanya itu gurih banget. Kemudian di sini juga aku mau cemplungin tomatnya biar makin seger lagi. Kemudian aduk-aduk. Ini nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Kalau misalnya makan siang tuh siapin lagi sambal terasi ataupun sambal mentah, terus tempe goreng sreng ataupun tempe goreng tepung, tempe mendoan. Itu rasanya udah enak banget, seger banget. Yang penting tuh nasinya masih anget, masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep yang enak banget. Hari ini kita mau bikin sayur lodeh. Nih mestinya kalau lidah-lidahnya kayak model Flavikasi deso gitu, mesti suka sama resep yang satu ini. Selain rasanya enak, terus bikinnya juga gampang banget. Hari ini kita hanya pakai bumbu iris aja Flavis. Jadi benar-benar praktis. Pertama-tama siapkan terong, kemudian dipotong-potong, jangan lupa direndam supaya nggak kemelirun. Kemudian setelah ini kita akan siapkan sayur lainnya. Aku pakai labu siam. Ini labu siamnya juga aku mau potong-potong. Potongnya rada gede-gede kayak gini Flavis. Kemudian setelah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Untuk bahan berikutnya di sini aku pakai kacang panjang nih. Kacang panjangnya cuman beberapa helai aja. Ini cukup cuman kayak untuk yang penting ada gitu. Kemudian kita potong-potong. Setelah ini kita akan sisihkan dulu. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Di sini nggak ketinggalan yang wajib kalau sayur lodeh itu, kalau bagi Flavikasi itu mesti ada godong melinjoknya. Nah ini aku ngasihnya rodok banyak karena nanti dia
ngempis ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbunya sini mesti senang banget karena kita pakai yang praktis-praktis saja. Kita akan pakai bawang, brambang, lombok, dan juga di sini kita hari ini nggak pakai blender, nggak pakai ngulek, cukup kita rajang tipis-tipis aja kayak gini. Nah, tadi sudah kita siapkan bawang putih, sekarang kita siapkan brambangnya. Kemudian setelah ini karena aku mau rasanya tuh rodok pedes, jadi aku pakainya cabai rawit Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedes, Flavis bisa pakai cabai merah yang besar. Kemudian kalau misalnya nggak mau pedes sama sekali, boleh dibuang bijinya. Nah, di sini aku juga mau tambahkan cabai hijau supaya nanti warnanya dan aromanya jadi cantik dan harum. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, boleh dibuang bijinya ya. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, kita siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, kita gongsong terlebih dahulu bawang dan juga brambangnya, biarkan nanti sampai aromanya harum dan rodok layu. Kemudian setelah ini kita baru cemplungin ada cabai hijau dan juga cabai rawit merahnya. Kita akan gongsong lagi. Kemudian kalau sudah layu dan harum, tambahkan lagi laos, salam, dan juga serai. Kita aduk-aduk lagi sebentar biar aromanya makin harum lagi. Kemudian setelah ini kita akan masukkan santan. Jadi ini 1 kelapak santan, aku ambil santannya itu nggak dipisah antara yang encer dan yang kental, jadi langsung aku jadikan satu kayak gini Flavis. Nah, ini harus sering kita aduk-aduk supaya nanti santannya nggak pecah. Kemudian kalau sudah mendidih, sekarang kita akan tambahkan lagi atau kita masukkan terongnya terlebih dahulu. Kemudian setelah terong masuk, di sini kita akan aduk-aduk biarkan nanti sampai terongnya setengah mateng. Kemudian kalau misalnya terongnya sudah setengah mateng, di sini kita akan cemplungin labu dan juga kacang panjangnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, kalau untuk daun melinjoknya itu nanti kalau misalnya sudah hampir mau diangkat ya, supaya warnanya tuh masih tetap cantik Flavis pada saat kita sajikan. Ini jangan lupa nanti kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Baik gula Jawa boleh, gula putih juga boleh. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti dirasa sudah mateng dan udah enak banget. Setelah ini baru kita akan angkat. Kemudian nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget. Kita mau pakai nasi anget, lauknya tempe atau tahu bacem, wis rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sayur asem. Ini sayur asemnya wong Jowo, tepatnya yang bikin wong Kebumen. Rasanya enak banget, seger banget, beda dengan sayur asem yang kemarin Flavikasi bikin. Itu resep sayur asemnya orang Betawi, dia lebih merah, lebih berempah, dan lebih buket. Sementara kalau resep sayur asem ini lebih bening, bumbunya juga sederhana banget, tapi rasanya sama-sama seger Flavis. Tadi kita sudah siapkan bahan, ada jagung manis, kemudian di sini kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku pakai labu siam. Labu siamnya cukup kita potong-potong. Ini aku potong-potongnya rada kecil, tapi sesuaikan aja nanti dengan seleranya Flavis di rumah. Pokoknya kalau misalnya ada bahan-bahan yang kiranya nanti Flavis mau tambahin selain di resep ini juga boleh, nggak apa-apa. Ini kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi buncis. Nah, kalau misalnya Flavis mau ganti buncisnya pakai kacang panjang juga boleh banget, karena biasanya sayur asem Betawi itu pakainya kacang panjang, sementara hari ini aku pakainya buncis. Kemudian di sini kita siapkan juga cambah dende. Wah, ini nanti akan bikin sayur asemnya jadi makin enak lagi. Kemudian di sini kita siapkan lagi bumbunya. Ini bumbunya ada bawang putih, kemudian kita potong-potong, dan juga ada nanti kita pakai bawang merah. Bawang merahnya juga cukup kita potong-potong. Jadi lebih simple, lebih praktis. Dan kalau Flavikasi bilang itu masakannya itu cuma cemplang-cemplung aja, tapi rasanya seger banget, enak banget, dan juga bergizi. Jangan lupa di sini tambahkan lagi laos. Ini laosnya juga kita potong tipis-tipis aja. Kemudian untuk supaya lebih harum lagi, tambahkan lagi daun salam. Kemudian siapkan air mendidih. Kita akan rebus terlebih dahulu jagung manisnya. Kemudian semua bumbu masuk. Tambahkan lagi gula pasir.
kemudian garam. Kalau mau tambahkan lagi penyedap rasa juga boleh, enggak juga nggak apa-apa. Terus yang nggak boleh ketinggalan ini nanti aku pakai air asam Jawa. Kalau misalnya Flavis ada asam yang masih seger, itu juga boleh banget. Cuman tadi aku cari di pasar nggak ada, ya wis aku pakai asam yang matang aja, nggak apa-apa. Kita rendam dengan air, terus airnya kita ambil. Kemudian kalau sudah mateng, di sini kita akan masukkan labu siemnya, kemudian buncisnya, dan juga cambah delenya. Kalau semua bahan-bahan ini udah masuk, masaknya tuh udah nggak usah lama-lama lagi, biar nanti sayurannya itu masih krius-krius pada saat dimaem. Nah ini sudah mateng, warnanya cantik banget, rasanya seger banget. Ini udah nggak sabar aku mau maem pakai nasi yang masih anget banget. Mau tambahin ikan asin boleh, ayam goreng boleh, empal boleh, ataupun mau ikan bakar juga boleh. Kalaupun mau tempe goreng atau tahu goreng juga boleh. Wis rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sayur deso yang kelihatan deso banget. Ini akan kita bikin godokan labu siam ya. Ini cocok banget untuk Fluffies yang suka banget makan sayur, ataupun untuk Fluffies yang lagi nggak mau makan yang berat-berat, misalnya daging-dagingan, ikan, ataupun cumi, ataupun ayam. Nah ini cocok banget untuk Fluffies di rumah. Ini rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan labu siam atau biasa kita sebut juga walu jipang. Kemudian ini kita akan kupas, setelah dikupas kita akan potong-potong. Potong-potongnya memanjang aja supaya nanti lebih cantik hasilnya. Kemudian kita letakkan dalam wadah. Setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya yaitu tempe. Kemudian tempenya akan kita potong. Kalau sudah dipotong, kita sisihkan. Di sini juga aku akan tambahkan lagi tahu. Jadi kalau di Kebumen, di tempat aplikasi, namanya tahu dan tempe itu enak banget. Jadi wajib aku tambahkan ke dalam godokan labu siam ini. Ini tahunya juga akan kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong semua tempe dan tahunya, kita akan sisihkan. Nah setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya yaitu godong melinjo atau daun so. Ini tinggal metik aja di sebelah rumah Fluffy Kasih. Kemudian di sini kita akan siapkan bumbu. Ada bawang putih, ada bawang merah, dan juga ada kemiri dan juga ketumbar. Kalau sekarang tambahkan sedikit merica juga boleh. Kemudian bumbunya ini akan aku haluskan pakai ulekan. Fluffy juga bisa menghaluskannya pakai blender kalau mau ya. Kalau sudah halus, kita siap memasaknya. Di sini kita siapkan wajan, beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan gongsong sampai nanti aromanya harum banget. Kemudian di sini kita tambahkan lagi daun salam, serai, biar aromanya makin harum lagi. Kemudian kalau misalnya sudah harum banget, kita akan masukkan tempe dan tahunya terlebih dahulu. Ini nggak usah digoreng dulu tempe tahunya ya, jadi langsung cemplung aja, biar masakannya itu lebih praktis. Kemudian kita akan tambahkan santan. Ini santannya aku pakai yang sedang aja, jadi kental enggak, encer juga enggak. Kemudian tambahkan gula pasir atau gula jawa juga boleh. Penyedap rasa secukupnya, garam secukupnya. Kemudian kita akan masak sampai nanti tahu dan tempenya itu udah enak dan mateng. Baru setelah ini kita akan masukkan daun soknya dan juga labu siamnya. Kenapa begitu? Supaya nanti pada saat dimaem tuh warnanya masih cantik dan masih ada rasa krius-kriusnya. Ini akan kita tunggu sampai nanti mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini tandanya sudah mateng. Ini aromanya harum banget, rasanya juga seger banget. Senajan pakai santan tapi nggak bikin enak. Nah, ini sudah mateng, kita siapkan di meja makan. Ini enak banget kita makan pakai nasi anget. Wih, sudah nggak perlu lauk lain lagi kalau udah lauknya kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep masakan yang murah meriah banget. Ini cocok banget bagi Fluffies yang suka makan sayur-sayuran. Pokoknya resepnya murah banget, bikinnya juga gampang banget dan rasanya enak banget. Pertama-tama kita akan siapkan sawi hijau atau cesim. Kemudian kita akan potong-potong. Nah, di sini kita tambahkan lagi toge. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bahan lainnya
Sini aku pakai wortel dan juga ada tomat. Ini wortelnya akan kita potong serong, kemudian kita akan potong lagi menjadi kayak korek api gitu. Kemudian setelah ini kita akan potong-potong tomatnya. Nah, tomatnya kita potong menjadi beberapa bagian aja. Di sini aku pakai tomatnya 2 ukuran kecil. Flavis kalau misalnya pakai ukuran besar, cukup pakai 1 aja. Kemudian setelah ini kita sisihkan. Di sini kita siapkan telur. Aku pakai telur ayam negeri sebanyak 2. Kemudian telurnya akan kita kocok lepas. Nah, setelah ini kita akan sisihkan. Kemudian kita akan bikin bahan bumbunya. Untuk bikin bahan bumbunya gampang banget kok. Di sini kita cuma pakai ada bawang merah, bawang putih, dan juga ada cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis nanti mau yang lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit ya. Kalaupun Flavis yang nggak mau pedas sama sekali, boleh pakai cabai merah yang besar terus dibuang bijinya. Nah, ini tadi ada yang ketinggalan Flavis, yaitu kemiri. Ini nggak boleh ketinggalan karena bikin rasanya itu jadi buket nanti. Kemudian kita akan haluskan. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan, beri minyak, kita akan goreng terlebih dahulu telurnya. Nah, ini telurnya akan kita orak-arik sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng kita akan sisihkan dulu. Kemudian nanti baru kita akan tumis bumbu halusnya. Ini masih pakai wajan yang sama, minyak yang sama. Kita langsung gongsong bumbunya atau tumis bumbunya. Kita akan tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget. Baru setelah itu kita akan masukkan wortelnya terlebih dahulu ya, karena wortelnya itu kan keras, jadi kita masukkan di awal. Nah, kemudian setelah ini kita akan masukkan lagi air, biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Penyedap rasanya boleh pakai micin, kaldu jamur, kaldu ayam, kaldu sapi, itu terserah seleranya Flavis aja. Kemudian kalau sudah enak rasanya, baru masukkan sawinya. Kemudian kita langsung masukkan aja togenya, kemudian tomatnya, dan juga telur yang sudah tadi kita goreng. Kemudian kita akan aduk rata. Nah, ini kan semua sayur-sayuran terakhir yang kita masukkan itu cepat banget matengnya. Jadi masaknya itu udah nggak usah lama-lama lagi, cuma tinggal diaduk-aduk-aduk sampai matang, sampai nanti kuahnya mendidih lagi. Setelah itu kita akan angkat, kita langsung sajikan di meja makan. Nah, ini dia hasilnya tumis sayuran kita hari ini. Kalau aku bilang sih namanya orak-arik sayuran ya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Ya, belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.